era digital yang serba cepat, media sosial bukan lagi sekadar ruang berbagi momen. Ia telah menjadi sumber utama informasi bagi jutaan orang. Dari berita politik, isu kesehatan, tips finansial, hingga teori konspirasi. Semua berseliweran di timeline, tanpa filter, tanpa verifikasi. Pertanyaannya, seberapa akurat informasi yang kita konsumsi? Dan seberapa besar dampaknya terhadap cara kita berpikir, membuat keputusan, bahkan melihat dunia? Hari ini, banyak yang merasa tahu banyak hanya karena aktif scrolling. Tapi di balik itu, muncul fenomena yang mengkhawatirkan. Kesimpulan yang terburu-buru, opini yang tak berdasar, dan polarisasi sosial yang semakin dalam. Ketika semua orang merasa benar dan kebenaran jadi relatif, maka kita tak hanya butuh akses informasi, tapi juga kesadaran dalam memilahnya. Karena di era digital, literasi bukan lagi pilihan, tapi tanggung jawab bersama. Warung pengkolan ngobrol asik bareng teman. Warung pengkolan tempat bertukar pikiran. Warung pengkolan sambil ngopi santai kawan. Warung pengkolan di tempat paling nyaman. Ngapain sih dari tadi geleng-geleng gini lagi zikir apa ya gini-gini? Bukan. Kenapa lagi gini-gini geleng-geleng lihat video? Kan sekarang kan sumber berita dari sosial media Iya, dong, tahu. kan? Ini nih, katanya nih ada video. Video yang lagi viral. Video. Iya, Oh yang ini aku tahu. Yang mana? Ongke, ongger. Dia tahu aja lo takut lo. Ya? Gak tahu. Nggak tahu dia nggak tahu yang ongke, ongger. Aduh. sih? Atau yang gini-gini. Lo tahu banget lo, tahu banget lo Mas Akbar. Karena itu sekarang informasi semua dari situ. Ini Itu informasi apaan begini-begini? Ah, tuh nggak tahu ya dia nggak punya akun dia berarti nggak punya yang viral-viral. Ini yang nonton apa ini? Ini beritanya adalah pemerintah mau menaikkan tarif internet setiap hari Senin. Ah, Kayak itu mana hoax, makanya? mungkin. Iya bener Dapat tuh. dari mana? Bener tuh detail ngomongnya semuanya. Senin naik Bentar setiap. nih, ada tetangga. Hajatan apa Pak? Iya, Ih. kenapa? Apa ada apa juga ini? Ini Berita juga nih pasti. Iya. ini internet naik tiap hari Internet Senin. tiap hari Senin. Lu apaan? Katanya kalau kita dengerin masalah pemerintah di grup WA Pemerintah. langsung disadap. Apa? Hah? Gimana? Disadap. Iya, Jadi pemerintah bisa tahu gitu isi WhatsApp kita? iya, Katanya bisa disadap dari obrolan kita. iya. Wah nggak mungkin lah kalau Gimana disadap cara kan kerja? ntar dibalik-balik ini disadap kayak karet. Pikir tanaman bukan Enggak. itu. Kita itu harus menyaring semua informasi. Kalau yang dari saya itu benar. Oh. Sudah ini karena saya Wartawan. bukan saya dapat dari grup WhatsApp keluarga orang ya. Apa Ini. itu Mas Akbar? Apa ya? Sebentar tadi apa? Grup WhatsApp keluarga orang. Kenapa bukan keluarga sendiri sih, Pak? Gini Pak, mohon maaf saya kalau di keluarga sendiri suka di-kick, suka dikeluarin. Padahal isinya cuma 2 orang, saya sama istri saya. 2 orang tuh bikin grup keluarga. Suka ditendang. Ini udah ada 5 keluarga orang lain yang saya ada di dalamnya. Oh, apa Nih, ini ya. Nih, share di grup keluarga nih. Ada kambing berkepala 2. Wah, Adanya ular kepala 2 Mas Akbar. kambing berkepala 2 lu nggak percaya nih. Noh. Gimana sih? Loh. Ya itu kan ada 2 kambingnya. Kasih lihat. Kambing lihat. berkepala 2. Badannya juga Kasih 2. lihat. Kambingnya kepalanya 2. Ini kan kambing nih. Aduh, ampe. Kambingnya berkepala enggak? Berkepala. 2. Iya, kambingnya 2. Ya iya. Kalau kambing berkepala 2, mestinya 1 badan 2 kepala. Ini 2 kambing jadi 1 foto. Ya iyalah kambingnya kepalanya jadi ada 2. Tips-tips kesehatan. Kan sering tuh di grup-grup WA keluarga, tips kesehatan. Ini ada lagi nih dari Apa grup lagi tuh, Mas Akbar? dari grup keluarga yang nggak tahu nih keluarganya siapa lah. Pokoknya saya di-invite. Iya, pokoknya gue itu di-invite. Bapak ngomongin keluarga Gua orang accept mulu ya. aja. Padahal nggak kenal nih keluarganya siapa gitu.
Ini tips katanya ini. Tiap hari makan tomat. Ya, bikin Tiap kulit hari glowing. makan tomat. Itu bisa menghilangkan tomatnya. Beda, Pak. Itu kan dimakan. Itu kan dimakan, Ya kan Pak. tomatnya hilang. Mas Akbar. Nih, bukan menghilangkan jerawat, menghilangkan penyakit. Makan tomat bisa menghilangkan tomatnya. Iya, dimakan habis. Ya ini dari grup WhatsApp. Pokoknya sekarang itu saya jarang baca-baca berita koran TV. Dari grup WhatsApp ada sudah Tuh, kalau kemarin Wulan tuh iya tuh. Aku juga nih. Hoax nih, hoax Apa kemarin. lu? Kok hoax, bukan hoax. Udah pernah dengar belum? Yang ini terbaru. Apa? Mas Adam sama Inul pisah. Nggak ada, jangan ngawur. Ya iyalah kalau nggak pisah masa dempet. Itu namanya kembar siam. Mas Akbar, aku juga tahu Jadi kalau Mbak nih. Inul nyanyi, Mas Adam gini dong. Iya, Ada pisah. info katanya Apa lu? dari akun @tahubanyak_ salah Tempe banyak. nggak? Oh, tahu banyak, tempe nggak ada. Tahu banyak _ salah banyak. Apa beritanya? Kata dia kalau misalnya kita makan tomat itu Yeah. nanti bijinya bisa keluar. Diterusin nggak ya ini? Oh ininya kan? Iya, ini kan ada bijinya. Ini kan ada bijinya. Oke. Iya, ya, Ya. ini Lagi? terus maksudnya akan nggak bisa keluar, akan jadi usus buntu gitu Iya, itu nanti. maksudnya. Aduh, Tumbuh. nih, Jangan aku- ngomongin hoax deh, Wulan. Bentar, aku tahu Nih, itu akun. oke. Itu akun isinya ngaco Oh. semua. Masa sih? Hoax semua, udah jangan. Unfollow itu akun karena beritanya sembarangan. Unfollow aja tuh akun itu tuh, tahu nggak adminnya? Loh, dia Punya itu. Tapi benar deh, ini kalau diperhatiin nih ya Kenapa? dengan gaya kita kayak gini, kita nih jadi si orang yang pemilik handphone nih, smartphone, kita nih yang mestinya gak boleh sembarangan terima informasi deh. Jangan cuma dari satu sumber tahu langsung kita kebenarannya. telan, belum tentu benar. tapi banyak yang nge-share itu. Ini nge-share juga, ini nge-share juga. Kan lama-lama, Iya, lama-lama kayaknya banyak. bener nih ya. Meyakinkan. Karena yang nge-share banyak. Terpengaruh gitu loh. Iya. Tapi nggak boleh gitulah. Masa sih kita pasrah dengan berita yang kita nggak tahu sumbernya dari mana? Ya harusnya diverifikasi ya. Iya. Nggak tahu dikasih siapa nih. Ya kan? Keluarga siapa lagi, Pak? Makanya. Tapi berarti kita nanti kebetulan ini hari ini saya juga ada janjian kebetulan di warung ini. Oke. Ini dengan salah seorang yang paham lah dengan dunia digital. Oh, orang ini salah? digital itu. Orang ini salah? Bukan. Nanti akan datang ke sini ya. Saya undang ya. Boleh dong, supaya kita semua di sini nih lebih cerdas, lebih Paham. tahu gitu loh. Oke. Terutama Pak Koyo tuh, dengerin tar. Siap. Ini jagain warungnya ya. Jagain warungnya. Oke. Saya mau jemput temen saya. Ya. Oke. Ya paling nggak 2 hari lagi lah saya balik sini. Jangan lama-lama. Ya. Lamaan dong. Oh, jauh orangnya. Keburu Pak Koyo jadi muda lagi. Oh ya udah ya. Ini jagain warungnya dan pemirsa semuanya jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan balik lagi ya. Tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Saya jemput dulu ya. Para platform. Jadi kita kacamata kuda. Jadi kalau misalnya apalagi dalam pemilihan presiden kalau misalnya kita benci A, kita terus dapetnya beritanya. benci A. Yang positif B, yang B terus. Balik lagi kita di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Wow. Ih, nggak sabar deh ketemu sama orang yang benar-benar ngerti. Supaya nggak kayak gini nih, rumpian-rumpian nggak jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah dateng. Apa kabar, Pak Heru? Ini temennya. Pak Heru Sutadi. Iya. Tahu artinya Sutadi? Apa itu? Sudah nunggu dari tadi. Terima kasih, Mas. Pak Heru ngomong-ngomong. Jadi sekarang beliau tadi nunggu lama di situ makanya saya jemput Mau di Pak. Pangkalan ya? Iya Pak, ini beliau dari ICT. Wah, makin seru ya, banyak sama Mas Akbar. Iya. Pak Heru, saya balik dulu ya, mau Iya, iya, beres-beres konter dulu. Oh, Iya, balik aja ntar gosong kalau nggak balik kali ya. Oke, selamat datang Pak Heru. Ya, Mas Akbar, gimana Beliau nih? ini Direktur Eksekutif ICT. Turunin dikit Mas. Nah, Direktur. Beliau ini Direktur Eksekutif ICT. ICT itu apa?
ICT itu Information and Communication Technology. Jadi teknologi digital lah kalau sekarang kita bicara gitu ya. Siap. Benar. Pas kan yang saya datangin ini berkaitan dengan informasi. Ini Pak, dulu kita menerima informasi itu sehari sekali, koran. Betul, Kita dapat 2 kali sehari. lah ada kadang-kadang koran sore. Sore. Kemudian berkembang tiap jam lah dengan berita online yang terverifikasi lah ya, yang valid. Kemudian tiba-tiba sekarang semua orang bisa menjadi penyebar informasi. betul. Menanggapi itu bagaimana Pak? Ya memang terjadi satu perubahan ya. Yang pertama itu kalau dulu kan produksi konten, produksi informasi itu kan mungkin pers segala macam. Iya, Tapi betul. sekarang tiap orang itu bisa memproduksi informasi. Bahkan juga dengan AI ini semua informasi juga makin makin rame lah gitu ya dengan prompt-prompt segala macam. Kemudian juga ada terjadi perubahan. Kalau dulu kan kita baca koran, TV gitu ya. Nah sekarang informasi itu menggunakan media digital gitu ya. Sehingga misal kita menggunakan apa? Pesan banyak, instan, ya. kemudian juga media sosial, yang tentu juga informasi macam-macam nih. Ada yang mungkin bisa kita percaya, ada yang mungkin harus kita kritisi, atau ada juga yang hoax itu atau hoax gitu, bener. yang mungkin harus kita melihat lagi apakah itu benar nggak sih, perlu kita sebar ke yang lain atau nggak sih gitu ya. Tapi dari pemantauannya Bapak, cukup banyak nggak sih akun-akun atau orang-orang lah, kita nggak tahu, karena di balik setiap akun kan pasti ada orangnya ya. Itu yang memang niatnya dari awal adalah saya ingin menyebarkan keviralan saja tanpa benar-benar mengetahui beritanya ini sebenarnya benar, terverifikasi dengan baik. Karena kan ada orang bilang, ya saya pokoknya ngasih info aja tanpa ada tujuan apapun gitu. Cukup banyak. Niatnya cuma memberi, sebenarnya juga udah tahu disinformasi aja. Iya. Itu gimana Pak? Ada yang seperti itu karena sekarang ini apalagi misalnya informasi yang di berbagi video gitu ya, itu kan juga ada makin banyak viewersnya, makin banyak subscribernya, dia juga dapat duitnya makin gede kan gitu ya, sehingga orang juga ada yang berlomba-lomba nih, mau konten apa kita sebar, makin banyak yang nonton, makin cuannya makin gede kan gitu ya. Larinya ke situ, bukan tuh Sehingga cari. masyarakat ya bisa jadi ya mungkin tertipu atau mungkin isinya beda dengan judulnya kan gitu, banyak-banyak terjadi kan gitu ya. Ngomong-ngomong Pak Heru, ngomong panjang lebar mau minum apa? Oh iya Pak, mau iya. ini kan warung Pak, jadi harusnya ada yang ditawarin. Di sini ada ketupat sekuteng. sayur, ada ke sekuteng. Ya, kita Atau mau Atau yang di mix, ngopi dulu nih, ngopi. ngopi dulu, ngopi. Biar nggak oleng, biar nggak oleng. Oke. Benar. Nah, Ini kopinya ini. Pak tadi mantap. sudah dibuat dari tadi. Tapi nggak basi kan? Oke. Asli nih, asli. Tapi Pak Heru ini menarik juga nih. Kalau saya termasuk orang yang sebenarnya takut kalau misalnya mencari berita dari sosial media. Karena saya tahu gayanya internet itu kan dia punya algoritma. Apa yang kita suka itu terus tuh yang disuguhin. Betul. Jadi variasi beritanya juga sangat terbatas. Betul. Tapi ada orang bilang enggak kayak gitu. Yang benar yang kayak gimana sih Pak sebenarnya? Jadi yang benar itu adalah bahwa kita tergantung kita gitu. Media sosial, konten internet itu kalau kita mengambil hal-hal yang positif, menyebar hal-hal yang positif tentu juga dampaknya positif. Tapi juga kalau misal kita mengkonsumsi hal-hal yang disinformasi, hoax, atau hanya yang viral segala macam, ya itu nanti tiap hari akan disuguhi cerita-cerita informasi yang sama gitu ya. Sehingga tentu ini juga akan berdampak pada diri kita. Kalau misalnya negatif terus yang kita konsumsi, kita dengarkan, kita baca, ya akhirnya mungkin yang tadinya harusnya lurus nih belok ke hal-hal yang nggak baik gitu. Nih. Tuh pengaruh kan ternyata. Terus ini Pak, kan ada yang namanya algoritma. Seberapa ngaruh nih namanya algoritma dan cara kerja ini gimana sehingga orang itu kalau misalnya sudah satu ngeklik misal ngeklik tentang kambing nih, yang muncul ntar di beranda kambing. Betul. Nah itu gimana sih Pak sebenarnya Pak? Jadi algoritma itu kan sebuah kumpulan source code gitu ya, di source code, kode yang ditempelkan di media sosial atau aplikasi. Sehingga memang dengan algoritma tertentu itu kita akan dibuat ketergantungan pada konten-konten tertentu. Jadi mungkin kalau misalnya tadi sekali kita klik konten pornografi lah yang gampang gitu ya, itu akan disuguhi berita pornografi semua. Konten kucing akan kucing semua tiap hari gitu. Sehingga memang ya kita juga harus variatif mengkonsumsi konten, melihat konten atau membaca konten dari hal-hal yang mungkin informasi yang bermanfaat bagi kita, mencerdaskan gitu. Karena kalau sekali kontennya itu tidak baik ya dampaknya kita akan disusupi kalau makan itu apa deh Bang Akbar tuh?
dijejali makanan-makannya tidak baik. Disuapin yang disuapinnya kayak gitu terus. Nah, terpapar. Terpapar, betul. Berarti untuk si manusianya, kacamata dia kayak kacamata kuda dong. Yang dilihat yang itu, terus beritanya. Dia nggak punya variasi berita dan sumber informasi lain dong. Iya, betul. Jadi memang itu yang dikerjakan oleh para platform. Jadi kita kacamata kuda. Jadi kalau misalnya, apalagi dalam pemilihan presiden, kalau misalnya kita benci A, kita terus dapatnya beritanya. konten benci A. Yang positif B, yang B terus. Konten kucing ya kita kucing terus. Sehingga ya harus kita cari alternatif lah gitu ya. Nah, itu kan kita sudah tahu nih. Sudah tahu seperti itu, ada yang namanya algoritma, kemudian dampaknya juga. Nah, sebenarnya harusnya yang bisa kita lakukan atau pemerintah lakukan gimana nih, Pak? Atau untuk memecah, untuk menambah gaya literasi orang, atau siapa sih yang mesti bertanggung jawab untuk jangan membiarkan nih manusia-manusia ini. Sebagai benteng lah, sebagai benteng. Ya memang nih merupakan kerja bersama sih kalau saya melihat ya. Yang pertama itu tentu kita sendiri kan ya. Jadi kita itu kan memiliki pilihan, kita mau mengkonsumsi, mau mendengarkan atau membaca informasi yang seperti apa. Jadi kalau informasinya positif ya kita harapkan juga bisa memberikan hal positif bagi kita dengan variatif konten gitu. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin terpaksa negatif kita terima, kita juga harus memastikan ini sumbernya dari mana, layak dipercaya atau tidak gitu ya. Kemudian juga kita bandingkan juga nih, misalnya tadi ada informasi-informasi, internet naik nih hari Senin kan, misal gitu. Dan ini kita pastikan sumbernya dari mana, ada media lain nggak yang memuat hal serupa gitu kan. Nah ini yang memang juga masyarakat ini karena pengen gampangnya aja langsung percaya gitu loh. Jadi harus kritis sih. Pengalaman saya terkadang media juga suka copy paste berita. Nah itu dia. Wartawannya cuma satu orang tapi dia berbagi sama teman-temannya sampai sekarang ini gimana sih kok kata-katanya hampir sama, cuman beda-beda dikit. Ya kan sering nemu kayak begitu. Dan juga banyak bermunculan sekarang akun-akun online khususnya di sosial media, Instagram dan lain sebagainya yang istilahnya akun-akun yang sama sebenarnya. Temenan ya sama semua ya. Ini makanya menjadi tantangan juga dan katanya sumber manusianya mesti diperbaiki. Nah, kita balik lagi manusia. Berkaitan dengan sumber manusianya, paling nggak kita harus bisa menghadirkan nih salah seorang yang kompeten biasanya aktif di sosial media. Ada kenalan nggak? Ada kakaknya temanku. Siapa? Nah, kakaknya temanku juga jangan-jangan. Jangan-jangan kita sama nih. Jangan-jangan kita adik kakak nih. Oh my God. Oke. Tadi kita akan ngobrol, Pak. Diminum dulu. Oh ya siap. Sambil mau ini nggak ketupat sayur atau sekutang ya. Dan mungkin ini ada sebuah tips kesehatan yang saya baca nih katanya. Dan mungkin saya rasa nggak bener nih. Katanya minum kopi itu bikin melek. Padahal itu salah. Jadi minum kopi itu bikin dulu. Nah, bikin dulu. Jangan minum kopi ya. Iya, kalau nggak bikin dulu gimana ya? Oke, ya kita nanti akan mengundang temennya ya. Oke, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Algoritma saya isinya orang marah-marah kayaknya. Gawat. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Oke. Ini hanya masih ke Wonosobo ya, jadi kita masih menjemput Mbak Alisa temennya ya. Pak, kan dari tadi kita ngobrolin negatif. Ya, kan tentunya dengan kecepatan informasi di sosial media ini ada positifnya dong, Pak. Iya pasti. Misalnya saya berlangganan misalnya BMKG gitu ya. Kita tahu tuh misalnya terjadi gempa, bagaimana cuaca ekstrim segala macam, kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Informasi pasti cepat, dari BMKG. Pasti juga. Karena yang mengeluarkan BMKG informasinya pasti. Kalau informasinya masih ragu-ragu bukan BMKG, Pak. BMKGOK. Jadi gempa atau enggak nih? Makanya yang resmi namanya BMKG. Nah, berarti kita harus memfilter akun-akun yang kita follow. Betul. Oke. Anda nunggunya enggak kan? Nyala Mas. Saya hadir sama Mbak Lisa. Apa kabar? Silakan Mbak Lisa.
Iya. Boleh, silakan, Mbak. boleh. Wah. Mungkin sebelum sekutang Mau sekutang nggak? ketupat sayur. Ketupat sayur? Kopi enggak? Oh, kopi ada. Kenapa minum? Manusia pemikir semua ya. Minumnya kopi semua. Gula, pahit. 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 Oke, pahit. Hidupnya Ya. udah sangat manis kayaknya. Perlu di balance ya. Iya, benar, Oke, benar. selamat datang Mbak Lisa. Terima Ya. kasih. Mbak Lisa masih nggak sih jadi koordinator untuk para Gus Durian itu? Masih dong, masih ya. Luar biasa. Tiap hall pasti ada. Ya. Ada ya. Nah, Mbak Lisa ini kita mau ngobrol-ngobrol, kebetulan kita ngobrolin tentang banyaknya disinformasi atau perkembangan sosial media. Nah, selaku penggiat sosial media banyak yang Sosial, benar, memiliki diikut. kepedulian nih terhadap SDM Indonesia. Nah, ini banyak negatifnya atau banyak positifnya sih? Ya, selaku Mbak Alisa di pelaku di ruang digital di mana-mana, Iya. ada. Apalagi kan sekarang lagi banyak kayak isu-isu ya yang ekstrim kan Ya. lagi lumayan. Betul. Ya. Ini kan Betul. ngebalance-nya juga susah. Tapi pantauan dulu karena mungkin algoritma kita beda soalnya. Kayaknya gitu ya. Iya. Algoritma kucing. Algoritma saya isinya orang marah-marah kayaknya. Gawat. Iya. Oke, silakan Mbak Alisa. Iya, kalau ditanya lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Menurut saya dua-duanya ada ya, seimbang Oke. gitu. Cuman tergantung pemakainya sih. Oke. Gitu. Dan teknologi informasinya itu sendiri tadi tuh ngomongin algoritma itu yang bikin puyeng. Oke. Gitu. Tetapi kita bisa memanfaatkan untuk yang baik tuh bisa. Saya ingat banget dulu waktu baru mulai rame di belum X ya, tapi Twitter ya. kita sempat punya program namanya 17-an setiap tanggal 17 tuh rame-rame menyuarakan cinta Indonesia Oke. gitu. Iya. Tapi banyak juga saya misalnya tahun lalu tuh puasa dulu deh media sosial kita pusing. Sekarang Gitu. bertengkar. Iya. Iya, isinya dapatnya algoritmanya itu orang bertengkar. Urusan tadi tuh pemilihan. Aduh, susah deh gitu. Nah, mungkin bisa di-share ya selaku Mbak Alisa ini pengalaman ya di dunia sosial media. Karakteristik pemakai misal kayak X, Tweet, IG, TikTok dan lain sebagainya itu beda-beda nggak Mbak? Saya rasa beda-beda sih. Jadi, gitu. ada mungkin misal spesifikasinya nih. Ya itu kalau X tuh tukang berantem. X tuh isinya kalau kalian kalau lagi pengen lihat orang berantem marah-marah. Nah, itu di X. Ya, oke. Gitu. Masuk aja. Bikin akun ya. Agak emosi tinggi semua Emosi isinya. tinggi. Ya. Jadi Oke. gini, kalau Facebook itu, Facebook itu kita kayak masuk ke rumahnya orang ya. Ruang tamunya tuh ada. Foto, ada foto lagi mandi, ada foto lagi Unik-unik ya. piknik. Itu semua gambaran kita jadi tahu kehidupan di Indonesia. Gitu. Ya. Itu di Facebook ya. Facebook. Oke. Kalau X itu kayak kita teriak-teriak di jalan raya orang banyak gitu ya. Terus kita Iya. teriak-teriak terus nanti ada orang ngedengerin terus ngumpul-ngumpul. Nah, itu atau kalau ini enggak terus bertengkar ya sama udah. ini. Ada yang ikut Kita teriak ngomong- juga ya. Ada yang ikut teriak gitu. Iya, Ada yang iya. ngasih megafon gitu ya Iya. misalnya gitu. Tapi bisa juga tinggal lewat gitu aja Iya, gitu. oke. Nah kalau IG itu lebih ke- IG itu karena dia triggernya itu adalah foto. Iya. Itu orang-orang yang memang secara visual tuh mereka Tukang pamer. Nggak semuanya dong, nggak semuanya. Ya, Dia kan? hanya mengekspresikan kegiatan dia aja gitu. Iya. Oke. Tukang Kalau- laporan. kalau TikTok ya orang yang mau cepet-cepet aja gitu. Iya, set, Itu yang ya. bikin. Nah, tapi kan Oke. yang bahaya itu informasinya nggak detail. Betul Nah, ini sekali. gini, mau cepet-cepet aja dimasuknya nih. Terima kasih. Kopi dulu, kopi. Tapi Kopinya kita tunggu. Mbak Alia setuju nggak sih bahwa kayaknya generasi sekarang atau nggak masyarakat lah, nggak harus kita ngomongin Gen Z atau apa, tapi masyarakat sekarang tuh lebih mudah mendapatkan berita itu mengandalkan sosial media, Betul, tidak lagi betul. televisi, tidak Betul. lagi radio. Iya, orang baca berita pun dari sosial media loh, gitu. Dari nggak nyari di Online. websitenya, Oke. gitu, enggak. Tetapi dia lihat ada link di media Sosial di sosial media. Nah, baru dia klik, gitu. Baru nanti lari ke si berita itu. Berita. Gitu. Udah gitu artinya di-share kena. lagi. Betul. Ya langsung kena algoritma. Artinya kalau kita bacanya berita politik ya politik Oke. terus Oh, gitu. benar. Atau
gosip selebritis gitu. Ya udah itu terus gitu. Politik selebritis, nah itu juga. Bener banget. Nah ini kemarin lebih spesifik ke Gus Duriannya nih. Kan di masa di era bagaimana informasi berseliweran. Dan juga kadang ada yang berkaitan dengan, maaf, toleransi beragama. Oh nah, iya tuh isu banget. peran atau posisi Gus Durian di sini di saat itu gimana Mbak? Maksudnya memfilter, membela di sosial media. Justru kita jadi paham bahwa ini harus saingan jumlah ya. Satu saingan jumlah, jumlah orangnya, dan kedua jumlah kontennya gitu. Artinya kalau ada misalnya pesan-pesan yang itu anti kebinekaan misalnya. Kayak yang kemarin barusan viral itu yang di Sukabumi misalnya gitu ya. Itu tuh kalau apa namanya banyak yang pesan-pesan yang seperti itu kita harus balance dengan konten-konten yang lebih positif counter, gitu, yang lebih yang counter gitu kan. Dan itu juga perlu lebih banyak orang untuk menyebarkan gitu. Jadi biasanya kalau Gus Durian itu mungkin karena kita konsisten di situ, jadi banyak sekali selebriti apa ya namanya influencer. Sampai lupa. Influencer itu banyak sekali yang sangat mau membantu Gus Durian karena mereka juga sebetulnya butuh asupan. Kita pengen bersuara juga soal ini tapi nggak tahu nih ya, kita kasih asupannya sehingga mereka bisa membuat konten-konten sesuai dengan ininya masing-masing gitu. Nah itu Gus Durian fokus di hal-hal seperti itu karena kita sadar nggak bisa tanpa media sosial ya. Tergantung masanya juga ya. Jadi kalau ada satu organisasi dia punya misi ingin let's say memberikan sesuatu yang negatif. Kalau dia punya masa, dia bisa mengarahkan masanya untuk mengubah pandangan algoritma atau arah berita dong. Bisa. Oh my god, serem banget. Kalau kita baca misalnya hashtag itu sebetulnya kan pakai strategi juga gitu. Kita sering misalnya ada satu pesan gitu ya, misalnya pesan politik yang negatif gitu. Itu tapi dia pakai hashtag yang sedang populer waktu itu, riding gitu, riding the wave. Jadi akhirnya kan jadi kebaca oleh banyak orang gitu. Jadi berita di sosial media itu sebenarnya bisa diarahkan. Oh, sangat bisa diarahkan. Tidak netral lagi. Nggak netral lagi. Makanya memang harus orang yang mau tidak mau sih, Mbak, kita harus punya literasi digital ya kalau untuk mau selamat dalam tanda kutip gitu. Apalagi kalau kesehatan mental, mau sehat mental. Kalau nggak gitu stres, baca itu lama-lama stres kita ya. Oke, ke Pak Heru nih, Pak Heru. Ini kita untuk bisa membedakan nih, ini akun ini verified, kemudian berita ini juga verified gitu. Dengan yang sesat. Apa sih Pak yang bisa kita lakukan gitu? Karena kadang muncul seperti itu. Kalau dulu kan kita ngeliat ada yang centang. Sekarang centang bisa beli itu masalahnya. Nah itu gimana Pak? Ya memang dulu kita kalau udah centang biru gitu, wah ini kita percaya gitu. Seleb gitu. Tapi kan bukan berarti tidak menyebarkan berita-berita yang hoax atau apa gitu. Ya kuncinya memang ya kita juga harus kritis ya terhadap apapun informasi yang disampaikan. Kemudian juga kita melihat nih sumbernya siapa sih ya. Kan kadang-kadang mungkin centang biru ya mungkin agak dipercaya, tapi kalau random kan wah ini orang yang agak tidak bisa dipercaya. Tapi kalaupun centang biru kita lihat lagi apakah memang ada informasi di media lain hal-hal yang serupa gitu. Jadi kalau cross check kita cross check gitu yang agak lebih tepatnya mungkin cross check dengan media lain. Kita udah kayak detektif dalam membaca berita ya. Iya betul. Tahu loh. Aduh, benar. Oke, pembahasan semakin menarik. Kita nanti masih ada satu bintang tamu lagi yang narsum lagi yang akan ngobrol. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Tadi di sono, bawahnya pingin gitu. Oh iya. Begini dong, masih jalur kita ya. Di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Aduh ini
membicarakan media sosial ini benar-benar bikin kita tuh kadang-kadang pingin menghilang sejenak dari jaringan internet. Saking ingin menghilang, sekarang teman saya menghilang. Nih, Mas Akbar kemana? Kemana Mas Akbar? Mas Akbar tadi ke belakang. Panggilan alam kali. Ayo ampun, rapat banget sih. Ngomong-ngomong teh aku mana? Dari tadi ngobrol-ngobrol aus juga ini. Salam. Siapa tadi yang ngomongin saya? Saya, abis baru menghilang, tiba-tiba Mas Akbarnya menghilang juga. Maaf, saya ke belakang bukan panggilan alam. Saya ke musola, jadi panggilan alim, Pak. Agak bener berarti ya. Ya. Silahkan, Mas Asrari Puadi. Nah, beliau ini dari media strategis Indonesia Indikator. Yep, benar sekali. Maaf, Ya. nggak ngerti itu apa. Iya, atau saya terangkan. Iya. Jangan, yang narasumbernya langsung aja Temen deh. saya ini. Iya. Kebingungan Ini lagi ntar ngobrolin, Mas, mengenai sosial media lah ya. Kalau dari Mas Asrori sendiri melihat, kan yang udah tahu kan yang diobrolin kita tadi. Iya. Ya, langsung aja tanggapannya. Pastilah beliau udah tahu dan pemirsa yang tadi juga sudah tahu. Langsung disambung Jangan saja, kelamaan, langsung aja ada tanggapan. Oh iya, kalau ngelihat memang media sosial itu kan sekarang tuh sedang sangat-sangat digandrung. Tidak hanya sebenarnya soal informasi, bahkan di bidang-bidang tertentu, politik, selebriti, dan lain juga kan. Termasuk juga anak-anak muda gitu. Siap. Nah, dan yang paling parah juga kalau kita bicara media sosial, ada fenomena yang tidak hanya soal informasi ya, tapi juga soal percintaan. Kenapa percintaan? Misalnya nih ada fenomena love scam misalnya. Oh, penipuan. Jadi itu benar sekali. Jadi kalau tadi soal informasi kita cross check, nah ini kadangkala kebanyakan nih genzi anak muda kita itu juga kena love scam. Jadi dia jatuh cinta pada orang yang dalam tanda kutip karakternya dia nggak ada gitu. Dia tidak verifikasi identitasnya, tapi kemudian mulai transfer, mulai apaan tuh gitu. Nah kayak gitu. Iya, banyak berita itu yang banyak tuh penipuan seperti itu. Lah, jadi kenalannya di sosial media gitu? Bener. Iya, dia bukan akun nyata ya. Nggak pernah ketemu orangnya? Nggak pernah ketemu orangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kan memang sekarang tuh media sosial kan banyak menjadi tadi yang sudah disebutkan juga. Jadi ajang di mana anak-anak muda tuh punya standar-standar tertentu. Kalau biasanya standar TikTok katanya gitu kan. Oh, wajahnya harus seperti ini gitu kan. Nah, kalau saya mau kayak gitu-gitu tuh. Iya, ada standar TikTok. Bener. Saya standar motor, Pak. Nah, ini kayak gitu tuh, Mas. Gini miring. Jadi yang membuat orang itu berlomba-lomba mencari, dan kalau saya bilangnya ilusi tertentu terhadap satu sosok gitu loh. Dia pengennya seperti ini, kemudian tiba-tiba adalah orang memanfaatkan itu. Tadi saya bilang love scam, kemudian ketemulah itu antara ilusi yang dimiliki karena standar TikTok tadi, sama ada orang yang kemudian memang tujuan awalnya motifnya ada penipuan gitu. Nah. Jadi saya tahu deh salah satu caranya di DM, salah satunya ngaku orang Korea. Banyak banget yang masuk ke saya. Saya bilang, bahasa Inggrisnya nggak bagus, nggak mau. Nggak ngerti cara balasnya. Ada orang Korea nggak bagus. Bingung, udah malah selamat ya. Malah selamat ternyata. Jadi memang korban itu sudah di-profiling dulu ya? Udah di-profiling dulu, oh dia sukanya ini. Jadi dia munculkan sosok yang jadi idamannya. Benar. Oke. Aduh, sosial media serem banget sih. Jadi akhirnya kadang hartanya diberikan, apa namanya rugi. Hartanya diberikan. Saya punya staf yang dia akhirnya menggelapkan uang saya dan untuk memenuhi karena itu bilangnya mau datang untuk lamaran gitu, terus pinjam uang dulu ya, nanti saya bawain uang gini gitu. Dan itu sepanjang wah itu beneran sampai. Padahal orangnya baik. Ditahan imigrasi, kita diminta bantu gitu ya. Iya betul. Kirim bunga mahal. Saya jadi curiga kalau gini, karena dari akibat-akibatnya itu ngasih duit, ngasih apa. Jangan-jangan istri saya tuh love scam sama saya. Karena semua saya berikan loh, Bu. Gaji saya kasihkan, semua berarti korban dong Mas Akbar ya. Itu namanya cinta rumah tangga dan kedamaian hidup, benar. Oke. Bahan bakar cinta. Beda. Jadi ternyata berkembang bukan hanya disinformasi saja, tapi sudah mulai mengarah ke penipuan, tindak-tindak kejahatan itu yang harus. Aduh, jadi gimana sosial media mendingan gak usah punya aja kali ya. Kok serem? Kalau menghadapi yang disampaikan Mas tadi, gimana sih cara kita memfilternya gitu?
Ya kalau sekarang kan memang banyak konten-konten itu juga. Mas, ini kenapa pada ngejauh-jauhan Mas Asari kayak kedekatan dikit gitu ya. Saya jadinya kalau Mas tadi di sono, saya bawaannya pengen gini. Oh iya. Begini dong. Padu jalur kita ya. Saya bawaannya pengen gini aja gitu. Mas Akbar begini. Sebenarnya media sosial itu kan yang tadi saya sebutkan fenomena-fenomena itu kan juga muncul dari kreativitas sebenarnya. Betul. Terlepas dari jahat, buruk dan baiknya bahwa itu adalah hasil kreativitas. Maka satu cara kemudian untuk kita punya sense bahwa kayaknya nih kontennya ada manipulasinya deh. Kayaknya ini penipuan dan lain-lain. Ya kita juga harus belajar kreativitas. Jangan kemudian kita juga hanya menjadi seorang konsumen gitu. Nerima terus kontennya tanpa pernah tahu bagaimana sih orang bikin konten itu gitu. Misalnya nih yang terjadi sekarang. Ternyata yang namanya audio itu bisa di-cloning sama AI. Ada video yang kemudian di menit pertama mungkin itu asli, tapi menit kedua kemudian berubah tuh teksnya atau konteks audionya, padahal orangnya masih sama gitu. Nah ini juga kita perlu tahu bahwa banyak teknik sekarang yang kemudian dipakai untuk memanipulasi sebuah konten. Gitu. Nah ini tadi yang berbahaya. Ketika itu kalau tadi cuma misinformasi ya, kalau tadi sudah sampai ke percintaan makin buta tuh, cinta yang buta gitu. Iya. Jadi kadang misal public figure atau pejabat siapa ngomong itu mulutnya bisa sama. Bisa sama. Tapi padahal nggak ngomong itu ya. Bisa sama. Percakapan kita hari ini bisa dibikin jadi bahasa Jawa, Korea dan lain-lain. Iya. Oke. Sebelum makin kepala saya crash. Bahkan yang terbaru langsung pengen lock out semua deh. Yang terbaru kalau nggak salah ada berita yang mohon maaf stop sus orang kuat. Masih kena juga. Masih kena juga. Kira-kira AI apa beneran? Ini bukan hasil perang. Dia bukan AI dia itu. Dia ini termasuk robot yang kemarin dibeli Polri. Ini salah satunya. Tapi gantian yuk kita ke teman-teman mahasiswa sini. Ini teman-teman. Ada apa dari teman-teman mahasiswa yang ingin ditanyakan? Silakan yang tiap harinya berenang di kolam sosial media nih, silakan. Baik, perkenalkan saya Bima Saputra, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Mungkin izin bertanya ke Ibu Alisa kali ya. Jadi tadi sempat di-mention kalau akun centang biru itu masih tentatif lah, belum tentu benar informasinya. Nah kira-kira gimana sih Bu caranya kita membedakan apakah akun centang biru itu tuh buzzer atau beneran akun asli gitu. Atraktif ya kamu ya. Atraksi juga bisa. Atraksi itu maksudnya sering menggugah. Oke, terima kasih Bu Alisa. Makasih Bima. Ini langsung dijawab. Mau kita silakan ada yang lain, silakan dikumpulin. Atau gini aja, Mbak jawab pertanyaan dia. Oke, silakan. Oke, aku mungkin ingin bertanya ke Bapak Heru atau Bapak Asari. Nah, kan sosial media tadi udah di-mention juga tentang sosial media itu banyak informasinya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh tahu algoritma mereka itu berjalan dengan baik? Biasanya sosial media itu apalagi untuk anak-anak kampus itu juga pasti berguna banget untuk pendidikan kan. Nah, bagaimana caranya mereka supaya sosial medianya itu bisa berjalan dengan baik. Dengan biasanya kalau kita ngeliat-liat yang viral-viral itu pasti algoritmanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya mereka menjadi diskusi intelektual untuk mahasiswa kayak gitu jadi mau nge-break algoritma yang udah salah nih gimana ngelurusinnya jadi benar. Gimana cara ngelurusin? Oh iya itu susah loh itu. Udah terlanjur ya. Di-uninstall aja. Bikin akun baru. Di kelas. Nama aku Zaura dari Universitas Mercu Buana. Oke, terima kasih. Silakan bisa dijawab dari Mas Yanti mengenai bagaimana memverifikasi akun yang verifikasi. Ya kan memang. Iya, dulu centang biru artinya sudah terverifikasi. Sekarang centang biru artinya sudah membayar. Sudah membayar, bukan sudah terverifikasi. Kalau kita sih selalu menyarankan teman-teman siapapun ya pengguna media sosial itu kalau membaca sebuah posting itu ngecek dulu profilnya, terus lihat polanya gitu. Jadi orang ini polanya gimana sih dia ngomong, misalnya akun itu dia ternyata buzzer gitu ya. Itu kan kelihatan dari timelinenya tuh gitu. Apa aja yang dia omongin. Kalau interaksinya wajar,
Udah gitu dia follow orang-orang atau di follow, terutama yang paling penting ngeceknya sebetulnya di follow. Di follow oleh siapa gitu. Kalau follow siapa ya kan kita langsung bisa milih tuh follow mbaknya, foto gitu ya. Tapi kalau di follow oleh siapa itu sebetulnya menunjukkan kredibilitas gitu. Nah, terus juga kita juga perlu ngelihat apakah temanya itu materi yang ada, konten yang dia buat itu konsisten enggak gitu. Misalnya dia akun politik ya akun politik, omongannya politik. Kalau dia omongannya nggak jelas, pokoknya ikut hashtag gitu, ya udah itu sih nggak usah didengerin. Repost aja kerjanya repost doang. Betul. Kita kalau di media sosial, kalau saya sih gini, tidak semua undangan harus didatengin kan. Udah itu aja prinsipnya gitu. Jadi nggak semua harus kita respons juga gitu. Oke, menarik sekali ya. Poinnya tidak semua undangan harus didatengin ya. Harus kita seleksi juga. Betul. Dan juga tidak setiap pertanyaan harus dijawab kan? Enggak. Akan kita jawab nanti ya setelah segmen ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Warung Pengkolan, Warung Pengkolan. Detoksifikasi merupakan salah satu cara untuk bisa bebas gitu. Iya, betul. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Punten sebelum dijawab ya pertanyaannya dari siapa namamu tadi? Zaura. Aus juga, aku ngambil minum Oh bentar iya, silakan ambil dulu minumnya. Mau juga? Boleh. Air putih aja. Putih muda. Oke, kita langsung bisa menanggapi yang disampaikan. Jadi bagaimana sih ngeset algoritma kita dan kalau sudah terlanjur gimana gitu ya. Oke, nih. Airnya belum, masih agak butek. Kita ditahan lagi disaring. Oke. Mungkin bisa langsung ditanggapin dari yang sini yang nanggepin, dulu ya. yang nanya ini nanggepin. Oh iya, saya sekarang kayak narsum ya. Ya, silakan dari kalau soal algoritma kan sebenarnya itu dari kebiasaan kita juga kan. Kalau kita biasanya konten yang A ya udah konten A. Ya memang kuncinya memang kepada habit kita lagi. Jadi kita harus kemudian mengubah cara kita untuk kembali lagi ke masa-masa dulu yang kita tuh serba kepo berbagai hal gitu. Jadi kalau jangan kemudian dilema pada satu karena dia senangnya cuma A ya udah A terus didalamin kan. Tapi sense kepo banyak hal itu harus ditanamin lagi dan itu kan memang itu karakter kita dulu lah ya. Ketika kita tidak tahu banyak hal kemudian kita nyari tahu gitu. Nah, itu harus kemudian kita tadi yang saya bilang menunya harus diperbanyak, kemudian keponya makin diperbanyak. Itu satu habit yang kemudian harus dilakukan. Yang kedua, tadi juga nyeletuk Mas Akbar soal kayaknya bisa juga tuh kalau misalnya bosan banget nggak bisa kubah-ubah ya udah di refresh, di catch aja, dihapus catch-nya di aplikasinya kemudian mungkin itu juga bisa berubah gitu. Nah gitu itu yang dilakukan tadi atau saran ya. Nah atau kemudian kita nge-follow banyak orang yang bisa jadi karena kita pengennya dapat dua arah ya kita senengnya sama A tapi juga kita pengen tahu dong pandangannya jadi lawannya kita follow juga gitu. Pengaruh toh apa yang kita follow juga ya pengaruh. Jelas. Temen kita karena circle itu bubble-nya tadi. Yang menggerakkan di teman kita tuh kadang juga teman-teman di sekitar kita gitu ya Mbak ya dengan teknologi sekarang itu ya. Pak Heru pernah dengar deh saya katanya di mana kita berdiri kayak ini kita lagi nongkrong bareng nih. Apa yang disukai oleh Pak Heru juga bisa menarik dalam sosial media. Saya katanya ke link, benar nggak sih? Iya betul. Jadi memang ya, diakui atau tidak gitu ya media sosial itu juga merekam apa yang kita omongkan biasanya gitu ya. Karena kan biasanya ketika kita menginstall, mereka kan minta foto kita, termasuk juga bisa mengakses mic kita segala macam. Sehingga memang juga kita harus berhati-hati. Mic kita bisa diakses? Iya, betul. Coba kalau kita pakai aplikasi misalnya Red Hailing gitu kan minta mic kita itu minta dihidupkan kan gitu ya.
sebenarnya mereka dengerin kita, ya nggak secara langsung mereka mendengar, tapi tidak dicatat oleh mereka gitu ya. Nah memang sekarang itu masalah algoritma ini penyedia platform itu tidak ada yang transparan, sehingga memang juga menimbulkan bias algoritma, kemudian juga kita dipaksa mengikuti algoritma mereka. Tapi kalau kita melihat juga sebenarnya ada celah juga bahwa oke lah misalnya kemarin kita memfollow akun-akun, aku mengikuti konten-konten yang negatif gitu ya. Ternyata juga sekarang kalau kita membuat kebiasaan baru itu juga akan langsung beralih juga. Itu bisa kita contoh misalnya hari ini kita mendengarkan lagu si A gitu ya. Kemudian besok si B. Ya mungkin nanti ada AB gitu. Tapi kalau ketika kita mendengarkan lagu B terus itu akan juga berubah gitu. Karena kan juga halaman depan dari media sosial ini kan juga terbatas ya. Nggak semua bisa dimasukkan. Jadi memang harus kita berubah dari kebiasaan yang mungkin tidak baik gitu ya, mendengarkan hal-hal yang misinformasi, disinformasi, yang hoax ke arah yang lebih bagus ini. Jadi jangan drakor terus pindah ke drama Korea, Jamaika pindah ke drama mana gitu yang beda-beda. Random banget ya. Bosen. Random. Nah, ini berkaitan sosial media, pernah ngerasain kita puasa sosial media, pernah nggak? Belum kan? Nah, mungkin kita bisa sharing Mbak ya waktu itu yang dirasain apa? Biar kita ternyata coba gitu. Apa yang dirasakan pada waktu itu akhirnya? Karena waktu itu saya udah pusing banget ya. Karena hawa kebencian tuh udah nggak jelas gitu. Ini udah antara fakta dengan framing. Itu udah menang framing gitu. Jadi gitu. Akhirnya saya ini kayaknya harus detoksifikasi nih, detox nih saya gitu ya. Udah saya off. Selama seminggu rencananya, keterusan lama sekali, dan ternyata memang hidup jauh lebih damai gitu, karena kita nggak harus membaca hal-hal yang itu menyulut kemarahan kita tadi itu gitu, atau menyulut kepo, tapi keponya ini kasus perceraian gara-gara standar TikTok tuh udah banyak. Masa sih? Iya, betul. Karena saya tim ahli di Kementerian Agama untuk Bina Keluarga Sakinah ya. Jadi ketemu sama teman-teman dari KUA. Itu mereka bilang gitu bahwa sekarang banyak juga yang alasan perceraiannya karena tidak memenuhi standar. Nah, tapi standarnya yang mana? Standar TikTok rupanya. Jadi kok nggak pernah diajak healing, kok ini, kok itu gitu. Standar beauty plus ya. Gitu. Jadi suami tuh standarnya harusnya begini gitu. Istri tuh harusnya begini gitu. Jadi unrealistic gitulah. Jadi detox itu membuat kita jadi lebih grounded gitu. Jadi harus berinteraksi dengan orang-orang tuh yang benar-benar orang yang kita kenal, yang kalau ngomong itu juga karena dia kenal sama kita, ngomongnya juga lebih diatur kan. Kalau di media sosial kan nggak diatur. Orang bisa komen di bawah IG kita itu komennya udah nggak jelas karena mereka nggak kenal dengan kita. Dan kita nggak kenal sama mereka. Nah, detoxnya itu sangat efektif. Jadi dari waktu ke waktu perlu healing dari media sosial. Coba gini aja simpelnya deh. Akun nomor WhatsApp dosen Delcon, coba nanti pasti akan tenang gitu. Dikejar tugas gitu. Nggak akan dikejar tugas ya. Oke, nah sekalian Mbak Alisa bisa disambung dengan satu closing statement pendek aja, pesan buat teman-teman generasi muda nih. Ya, perkembangan zaman itu membawa hal yang positif, hal yang negatif juga, tapi itu semuanya tergantung dari kita. Jadi mau nggak mau kita harus educate yourself gitu sebelum bisa mengelola semua yang ada di depan ini, yang stimulus-stimulus ini, supaya justru menguntungkan kita, bukan menjadikan kita sebagai korban. Oke, terima kasih. Pak Heru. Silakan Pak Heru. Media sosial itu pisau bermata dua. Jadi kalau kita gunakan untuk hal positif, dia akan positif. Kalau negatif akan negatif. Sehingga memang hal-hal yang positif itu harus lebih kita kedepankan. Kita banjiri dengan konten-konten positif, konsumsi konten positif gitu ya. Agar memang hidup kita menjadi lebih baik, lebih cerdas. Dan kita tetap kritis. Dan kalau misalnya sudah mumet, sudah pusing dengan media sosial, detoksifikasi merupakan salah satu cara untuk bisa terbebas gitu ya. Iya, betul. Oke, Mas Asrori silakan diambil kesimpulan dari Mbak Alisa dan Pak Heru. Waduh, berat. Jadi saya nyimpulin ya. Ya pasti media sosial itu adalah ruang bagi teman-teman anak muda tentu. Karena ini ruang kalian, kemudian ruang juga untuk menunjukkan bagaimana kemudian kayaknya juga bisa jadi sampel bagaimana Indonesia masa depan tuh ya dari media sosialnya sekarang ini gitu. Jadi mungkin sarannya adalah ya memang mau tidak mau media sosial itu secara teknologi akan terus memberikan konsumsi menu kepada kita sesuatu yang pendek-pendek. Yaitu memang caranya seperti itu kan.
Nah, tinggal kita kemudian mau menyediakan waktu, mungkin dalam sehari ada waktu-waktu tertentu yang kita pengen menonton konten yang agak panjang sedikit gitu, agak detail sedikit, agak terstruktur sedikit, yang itu kemudian membuat kita jadi tahu, oh ternyata yang tadi cuma 30 detik, ini penjelasannya 1 jam sedetail itu ya gitu. Nah itu yang kemudian harus kita kembangkan, jangan kemudian terlena tadi yang saya bilang, teknologinya memang membuat kita seperti itu, tapi ya kita juga harus mau cari tahu lebih banyak lagi gitu. Oke, thank you, terima kasih. Karena memang konten-konten yang pendek-pendek itu yang berbahaya ya. Berbahaya. YouTube aja sekarang kalau kita buka depannya yang pendek-pendek loh. Bukan yang panjang. Itu memang kita dipaksa untuk yang pendek-pendek. Dulu kan begitu buka YouTube langsung yang akunnya siapa gitu kan, ya channel siapa. Perkenalan dulu gitu. Random juga ya. Oke, jadi kembali kepada teman-teman semua bagaimana kita menghadapi di dunia sosial media dan digital seperti ini ya. Betul. Kalau sudah punya smartphone jangan sampai kita kalah pintar dengan smartphone-nya. Oke, terima kasih Mbak Alisa, Pak Heru dan juga Mas Asrori. Terima kasih Mbak Anya. Aduh, makasih Mas Akbar. Habis ini kita ketupat sayuran iya, sama tadi kita belum sempat menikmati hidangan, Pak. Ketupat sayur sama sekuteng siapin ya. Kita belum sempat ngobrol dan juga terima kasih teman-teman Mercu Buana. Terus ikutin Warung Pengkolan untuk mendapatkan selalu informasi yang terverifikasi. Tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam duit. Semua tangannya di atas dong Mercu Buana. Sudah lama